Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Rambuti. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, di mana saya akan menjelaskan tentang macam-macam sediaan mikroskopis. Pada bab ini saya akan membahas macam-macam sediaan mikroskopis. Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat memahami konsep-konsep dasar mikroteknik, terutama dapat menjelaskan pengertian mikroteknik, syarat dan jenis preparat mikroskopik. Preparat mikroskopik yang baik adalah preparat yang mempunyai pernyataan khusus. Layak tidak suatu preparat mikroskopis sebagai sediaan media pembelajaran, bergantung pada kesempatan pengambilan sampel dan proses pembuatan dalam menentukan dan menentukan macam-macam preparat. Kalian harus terlebih dahulu mengetahui kriteria dasar penggolongan preparat, definisi preparat. Preparat merupakan spesimen sediaan anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk penelitian dan pemeriksaan. Kemudian, preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada permukaan gelas objek, atau juga bisa kita ketahui dengan objek gelas, atau slides dengan atau tanpa pewarnaan yang dapat selanjutnya diamati di bawah mikroskop. Preparat umumnya berukuran makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan preparat makroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Preparat dapat diamani secara melintang maupun membujur. Preparat melintang dibuat dari syarat secara melintang. Sedangkan preparat yang satunya lagi, atau bisa kita ketahui dengan membujur, dibuat dengan sayatan arah membujur. Nah, slide kedua. Suatu preparat dapat dikatakan layak atau memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ukurannya tipis. 2. Ukurannya kecil. 3. Transparan. Dan 4. Bagian-bagiannya dapat dibedakan atau kontras satu dengan yang lainnya. Nah, slide yang ketiga. Preparat mikroskopis dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Hal ini tergantung pada dasar yang digunakan untuk penggolongannya. Yang saya sajikan adalah 3 dasar penggolongan preparat mikroskopis, yaitu didasarkan atas lamanya ketahanan preparat, kebutuhan preparat, pengirisan preparat, dan cara pembuatan preparat. A. Pengolahan preparat. 1. Preparat sementara. Preparat sementara atau disebut preparat segar dari organ hewan maupun tumbuhan. Proses pembuatan preparat ini dilangsungkan meletakkan objek yang akan diamati di atas kaca benda, lalu ditutup oleh penutup kaca. Penggunaan penutup kaca berujung mengurangi penguapan pada preparat. Berikut ini adalah contoh-contoh dan cara pembuatan preparat basah untuk mengamati objek di mikroskop. 1. Siapkan objek yang akan diamati. 2. Gunakan silet yang tajam untuk membuat sayatan tipis. Sayatan dibentuk dari arah luar ke dalam setipis mungkin. 3. Letakkan hasil sayatan pada objek gelas dan tetesi dengan air menggunakan pipet. Jika diperlukan dapat ditambahi pewarna untuk memperjelas objek. 4.
Tutup sayatan objek dengan gelas penutup perlahan-lahan. Usahakan agar tidak berbentuk gelembung udara. 5. Keringkan air yang berlebih di sekitar kaca penutup menggunakan kertas isap. Dan yang keenam, preparat siap diamati oleh mikroskop. Preparat semi permanen. Preparat semi permanen ini keawetan bertahan sampai beberapa bulan saja. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap. Tujuan pembuatan preparat semi permanen ini biasanya hanya untuk dapat memperpanjang ketahanan preparat yang sedang diamati, sehingga suatu pengamatan terhadap preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Prosedur pembuatan preparat semi permanen biasanya sama dengan pembuatan, adapun gambar yang di samping. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bunsen, objek gelas, cover gelas, jarum, isolasi, asam laktat, alkohol, dan biakan cendawan. Preparat permanen, preparat yang keawetannya bertahun-tahun. Preparat permanen ini proses pembuatan memerlukan macam-macam peralatan dan bahan-bahan kimia. Hal ini bertujuan agar selalu tersedia bahan praktikum tetap saat tujuan pembuatan preparat semi permanen ini. Biasanya hanya menyediakan objek yang bersangkutan setelah tersedia pada setiap waktu yang diperlukan. Dengan demikian, siapapun yang kapanpun membutuhkan objek bersangkutan selalu siap tersedia dalam kondisi normal atau strukturnya tidak mengalami perubahan. 5. Preparat utuh atau whole moon. Preparat bagian tubuh utuh makhluk hidup yang diletakkan pada kaca benda, misalnya preparat lalat, buah, nyamuk, dan lainnya. Preparat utuh ini adalah preparat dan objek yang merupakan keseluruhan pada bagian objek secara utuh tanpa mengurangi, memerlukan pengirisan. Pengirisan hanya dilakukan untuk melakukan pemisahan jaringan yang disebut oleh preparat dan organnya. Tujuan pembuatan preparat utuh atau whole moon adalah dapat menyediakan preparat mikroskopik yang dapat memperlihatkan struktur secara keseluruhan dari bahan ataupun objek yang bersangkutan. Contohnya, preparat whole moon pemaceriman SP untuk memperlihatkan protozoa tersebut dengan bagian-bagiannya. Prosedur pembuatan whole moon sangat bervariasi sekali. Tidak semua preparat utuh pada whole moon dapat dibuat preparat sementara dan semi permanen. Hal ini tergantung pada besarnya objek, ketebalan, dan kekompakan jaringan penyusun. Kemudian ada preparat irisan. Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan irisan pada organ hewan maupun tumbuhan. Preparat irisan adalah preparat dan objeknya irisan dari bagian objek yang diamati. Arah irisan. Cara pengirisan objek sangat tergantung pada tujuan dan kekerasan objek yang bersangkutan. Kekerasan objek yang bersangkutan. Tujuan preparat irisan ini adalah untuk menyediakan preparat mikroskopis yang dapat memperlihatkan struktur pada bagian yang diiris secara lengkap seperti keadaan sebenarnya. Misalnya, preparat irisan atau penampang melintang kulit, musculus untuk memperlihatkan struktur jaringan adiposum, jaringan ikat, folikel rambut, kelenjar keringat, pembuluh darah, saluran kelenjar keringat, dan pori-pori. Prosedur pembuatan preparat irisan sangat bervariasi sekali. Preparat irisan yang dapat dibuat menjadi preparat sementara atau semi permanen biasanya dari bahan tumbuhan yang tidak mudah rapuh dan waktu dilakukan pengirisannya. Nah, yang keenam tuh ada preparat embedding.
Preparat embedding merupakan preparat yang dibuat dengan teknik pengirisan menggunakan alat khusus seperti alat mikrotum. Hal ini dilakukan karena bahan yang dibuat preparat merupakan bahan yang mudah rapuh atau berongga, misalnya pada tumbuhan, dari organ dari tumbuhan hewan yang dapat dibuat preparat atau awetan permanen, sehingga pada waktu proses pengirisan yang terlebih dahulu harus melalui tahapan pengulungan embedding. Tujuan, cara, dan teknik pengirisan ini adalah untuk mempertahankan struktur dari bahan objek yang akan dibuat preparat embedding. Preparat non-embedding merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas langsung terhadap bahan yang dibuat preparat menggunakan silet tajam. Dan preparat embedding ini merupakan preparat yang dibuat dengan teknik pengirisan menggunakan alat khusus seperti mikrotum rotasi. Preparat non-embedding merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas atau langsung terhadap bahan yang akan dibuat preparat menggunakan silet tajam dan dengan menggunakan bantuan gabus atau hand mikrotum sebagai penahan bahan pada saat pengirisan. Cara ini digunakan apabila bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang tidak mudah rapuh dan dapat diiris secara langsung. 7. Menurut metode cara pembuatan preparat, yang pertama itu ada preparat apus atau smear. Preparat apus adalah preparat yang proses pembuatannya dengan metode apus atau oles atau juga smear, yaitu dengan cara hapus, membuat lapisan tipis atau film suatu bahan yang berupa cairan, bukan cairan di atas gelas benda yang bersih dan bebas lemak. Selanjutnya dideifikasi, diwarnai dan ditutup dengan gelas penutup untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuan pembuatan preparat ini untuk melihat struktur sel penyusun cairan, juga untuk mengetahui berbagai parasit yang biasanya berhubungan dengan diagnosis suatu penyakit. Misalnya preparat smear manusia untuk mempelajari struktur eritrosit, leukosit, trombosit, dan parasit-parasit pada darah. Preparat pejetan atau squash. Preparat rentang adalah preparat yang proses pembuatannya dengan metode rentang, yaitu dengan cara merentangkan objek yang akan diamati di atas gelas benda sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diteramati di bawah mikroskop. Jaringan yang dibuat preparat rentang ini cukup halus teksturnya sehingga dalam memiliki fiksatif pun juga hati-hati. Biasanya digunakan metil alkohol. Cat warna yang digunakan tergantung dari tujuan pembuatan preparat. Tujuan pembuatan preparat rentang terkait dengan sitologis dan histologis. Selain tujuan sitokimia, misalnya preparat pesentrum musculus untuk pengamatan fibroblas, sel mikrofag, dan sel-sel jaringan pengikat lainnya. Preparat maserasi. Preparat maserasi adalah preparat yang proses pembuatannya dengan metode maserasi, yaitu dengan pembusukan, pembuatan di mana bagian-bagian tertentu menjadi lunak dan hilangkan, sedangkan pada bagian yang tahapannya larutan, macerator akan tetap bertahan dan utuh. Proses pembusukan dilakukan dengan cara perendaman dalam macerator yang terdiri dari campuran zat asam tertentu dengan konsentrasi tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses pelunakan tergantung dari kekerasan jaringan yang bersangkutan, dapat 1-2 hari, bahkan dapat lebih dari 1 minggu. Dengan demikian, jaringan yang bersangkutan dapat dibuat menjadi preparat awetan permanen. Tujuan
maserasi yaitu untuk memberi gambar yang jelas mengenai bentuk-bentuk sel. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.